Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana wa hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmati jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi dalam kitabnya Risalul Jami'ah. Faslun fil adab. Ini tentang masalah akhlak, sopan santun yang saat ini ditinggalkan oleh semua orang. Minha hifdzul qalbi wa jawarihi minal ma'asi. Sopan santun yang tertinggi itu adalah ketika kita bisa mengendalikan hati. Ketika hati sudah bisa kita kendalikan, bukan orang yang munafik di sana nunduk-nunduk, tapi begitu ada gurunya Allah diem, ada pengawasnya diem. Tapi begitu nggak ada, wah ketawa-ketawa, wah nggak ada adabnya. Ada orang munafik ini, orang yang nggak punya adab. Fil adab minha hifdzun qalb. Jaga hati kita. Bagaimana hati kita? Dan manakala ketika kita tidak bisa menjaga hati, maka sulit untuk mengendalikan tubuh itu. Yang paling parah lagi kalau sudah di depan gurunya cengengesan, di luar gurunya juga cengengesan, ini orang yang paling parah ini. Masih mending ya orang-orang depan ada ngerti adab. Ini depan ulama ini depan kiai, depan habaib diem, jaga adab. Ini orang-orang yang masih selamat ya. Namun lebih baik lagi apabila di depan mereka dan di belakang mereka tetap, maka orang-orang yang istimewa. Dan orang-orang yang tercela, orang-orang yang memang gila, gak punya aturan, gak punya adab, di depan habaib tetap sama, depan kiai masih cengengesan. Orang gak punya adab, gak punya sopan santun, gak bisa membedakan. Dan wajawarihi minal ma'asi, dan menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan, termasuk daripada akhlak sopan santun. Hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati dari setiap kemaksiatan ini hukumnya wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa kadza hifdzul a'dha sab'ah fardhu 'ainin ala kulli muslim. Begitu juga dengan Allah amanatkan anggota tubuh kita, jawarih, anggota tubuh kita ini amanat dari Allah. Amanat. Mata ini amanat, telinga ini amanat, lisan ini amanat, kaki ini amanat. Semua kan ini dipinjami semua ini. Ini kontrak ini. Kalau habis kontraknya kembali ke tanah, kita akan diadili oleh Allah. Engkau gunakan untuk apa segala sesuatu yang aku berikan kepadamu? Mata yang aku berikan, penglihatan yang aku berikan, engkau gunakan untuk apa? Telinga yang aku titipkan, engkau gunakan untuk apa? Tangan. Akan semua ini diadili oleh Allah. Kaki kita, semua nanti ini, di akhirat nanti, lisan ini terkunci, punya lisan sendiri yang akan berkata apapun yang akan Allah tanyakan. Tangan ini juga demikian, akan punya lisan, punya mulut. Tangan punya mulut, kaki punya mulut, semua punya mulut. Jawarih ini, anggota tubuh ini, semua akan punya mulut ketika disidang oleh Allah. Dan semuanya berkata jujur atas semua pertanyaan Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membela diri. Kalau di dunia kita punya masalah, nyewa pengacara, setelah itu kasak kusuk, komunikasi sana sini sehingga lolos dari jeratan hukum, bisa, hukum dunia bisa, tapi ahkamul hakimin, hukumnya Allah, persidangan Allah, siapa orang yang bisa menyogok? Tidak ada yang bisa. Pengacara mana yang bisa membela? Nggak ada. Tidak ada yang bisa. Yang bisa membela kita hanyalah Nabi besar Muhammad SAW dengan syafaatnya. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman di dalam hati kita, dan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya ketika nanti di akhirat. Dan yang paling kita harapkan, Allah menutup semua aib kita, Allah menutup segala kekurangan kita di hadapannya. Pernah diceritakan Abdullah Bahr wa Abdullah Dunia. Ada hamba Allah dunia, ada hamba Allah laut. Pernah suatu ketika
Abdullah dunia, hamba Allah dunia ini duduk di tepi pantai. Ketika duduk di tepi pantai, dia suntuk, sumpah malam hari, sumpah dia, aduh jenuh luar biasa. Tiba-tiba datang Abdullah Bahar dengan pakaian yang keluar dari laut, muncul dari laut, kaget, tersesat, ada orang tersesat keluar dari laut, dia lagi di tepi pantai, bingung, dia bingung, ini kok ada hamba yang aneh, ini sudah sumpah, stres, ketemu sosok manusia yang begitu aneh, sehingga bingung, ini kok ada manusia semacam ini nih. Akhirnya ketika ditolong, engkau ini siapa? Aku di mana katanya? Waduh, ini sudah sumpah, stres, masih ketemu lagi orang-orang yang model kayak begini, orang aneh kayak begini. Aku ini di mana katanya? Ya, engkau ini di dunia. Hah? Aku di dunia. Apa yang ada di dunia ini? Yang ada di dunia ini, ya, bagaimana kamu menjelaskan apa yang kau tanyakan? Boleh enggak aku numpang di rumahmu? Boleh, ahlan wa sahlan. Ini mumpung stres, gak punya teman, ketemu orang yang aneh juga kayak begini. Maka akhirnya diambil si hamba Allah yang ada di laut ini, Abdullah Bahar ini, diajak ke rumahnya hamba Allah dunia. Diajak, begitu sholat subuh bareng, sholat subuh, siang, aku ingin tahu bagaimana dunia ini ketemu orang stres ini. Hamba Allah dunia ketemu hamba Allah laut, dijuluki hamba Allah laut, ketemunya di tepi pantai tadi, muncul di samping pantai, kaget loh, tiba-tiba ada orang di sini, entah bagaimana ceritanya. Maka akhirnya diambil hamba Allah dunia, diajak ke rumahnya. Setelah sholat subuh, jalan-jalan keluar. Ini kok sepi ya, namanya subuh ya, sepi. Subuh ini sepi, nggak ada orang. Anak butuh konsentrasi, Hamzah. Tolong nanti ke sana dulu, Hamzah. Anak butuh konsentrasi, Hamzah. Anak butuh konsentrasi, nanti keluar dulu aja. Jadi hamba Allah yang ada di dunia ini mengajak ke rumahnya, setelah itu jalan-jalan keluar dari rumah. Tanya, ini subuh ini kok sepi ya, namanya subuh ini ya sepi, nggak ada namanya subuh rame-rame nanti jam 7, jam 8. Oh begitu ya. Akhirnya berdua ini berjalan. Dua orang ini berjalan, bertemu dengan sekelompok orang lagi bersukacita. Sekelompok orang lagi mereka berbahagia. Tanya, apa ini? Jumlahnya kecil, nggak terlalu banyak. Tanya, apa ini? Ini syukuran loh. Syukuran apa? Syukuran lagi punya anak. Loh, punya anak kok syukuran? Punya anak kok pada ketawa? Aneh ini. Harusnya orang punya anak ini ya menangis. Kata hamba Allah dunia, ini kok aneh hamba Allah Bahar, hamba Allah laut ini. Orang punya anak ya harusnya bahagia. Masa ada orang punya anak terus nangis-nangis? Ada? Tidak ada. Di kita ini orang kalau punya anak semua senang, alhamdulillah, dengan canda tawa yang luar biasa, alhamdulillah. Tapi kata hamba Allah yang ada di laut ini aneh, ini ada orang punya anak kok tambah berbahagia, nggak ada orang yang menangis. Aneh hamba Allah dunia, kata hamba Allah Bahar tadi. Aneh hamba Allah yang ada di dunia ini. Kalau tempat kami ini harusnya orang punya anak ini pada nangis semua. Jalan lagi. Begitu jalan, akhirnya bertemu lagi. Subhanallah, Allah tampakkan semua cerita ini. Kita bisa ambil hikmahnya. Ketemu dengan sekerumun orang, dia lagi berpesta. Lagi berpesta, berbahagia. Tanya, ini ada apa nih kok orang pada bersukacita seperti ini? Bersukacita, berbahagia. Ya, mereka itu lagi bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Ya karena ketemu dengan pasangannya, menikah, maka dirayakan pernikahannya. Mereka rayakan pernikahan dengan bahagia, dengan joget-jogetan kayak begini. Dengan mereka menari-nari. Aneh, ada pernikahan kok malah mereka ini berpesta. Gharib, ini satu takjub saya lihat yang semacam ini. Kata hamba Allah dunia, waduh hamba Allah Bahar ini benar-benar kelewatan ini, benar-benar orang yang stres betul ini. Akhirnya jalan lagi, lihat ada kerumunan orang. Apa ini? Ini pasar. Pasar apa namanya pasar? Ya ini pasar. Orang bisa jual beli, tukar menukar. Ya di sini tempatnya. Lihat waktu itu, lihat apa ini? Orang kok lihat sampah kecil-kecil, itu bukan sampah, itu perhiasan. Perhiasan apa? Ini lihat,
Yang warnanya kuning itu namanya emas, yang putih mengkilat namanya berlian. Terus kenapa dengan emas dengan berlian ini? Ya emas itu sangat berharga. Kalau jumlahnya besar bisa tukar rumah. Beli apapun yang kita inginkan dengan emas ini. Hah? Kaget. Emas bisa ditukar dengan rumah. Emas bisa ditukar dengan apapun. Iya. Ada gharib. Ini nggak masuk akal. Kok ada emas bisa ditukar dengan bisa ditukar dengan rumah, ditukar dengan kebutuhan. Kok aneh. Berlian bisa ditukar dengan apapun yang kita inginkan. Aneh. Hamba Allah yang ada di dunia ini. Jalan lagi. Bertemu dengan sekelompok orang yang lagi menangis. Nangis terseduh-seduh. Kenapa mereka ini menangis? Mereka ini menangis karena ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, tinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh istrinya, tinggal mati oleh suaminya. Ya makanya mereka ini menangis. Kita lihat siapa yang meninggal. Yang meninggal ternyata adalah keluarganya. Salah satu keluarganya ada yang meninggal. Dilihat, kok menangis mereka? Ya jelas orang ditinggal orang yang dia cintai pasti menangis. Aneh. Orang ditinggal wafat, orang yang dia cintai harusnya dia berbahagia. Wah, berarti stresnya tingkat dewa ini. Stres tingkat dewa. Ini ada orang punya anak harusnya berbahagia disuruh nangis. Orang menikah berbahagia harusnya menangis. Ini orang ditinggal mati, keluarga yang dia cintai harusnya menangis disuruh bahagia sama dia. Akhirnya, ini aneh hamba Allah yang ada di dunia ini. Akhirnya, ketika ini hidayah, asalnya dia bukan orang yang memperhatikan agama. Dengan kejadian seperti ini, dia akhirnya Allah berikan kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah. Asalnya dia bukan orang yang mungkin berdakwah, bukan orang yang perhatian terhadap dakwah. Tapi dengan kejadian ini, hamba Allah yang ada di dunia ini akhirnya diambil. Ketika diambil oleh hamba Allah Bakar, kamu pengen tahu yang sebetulnya? Kalau menurut kita ini hamba Allah Bakar ini stres sama enggak? Istilah stres kan? Enggak waras ini orang seperti itu. Akhirnya hamba Allah yang ada di dunia ini dipegang, diajak masuk ke dalam, di bawah lautan, masuk dalam lautan. Ternyata di laut itu masih ada hamba lagi. Masih ada hamba seperti manusia begini. Masuknya pada saat itu menjelang sore masuk. Waktu itu ada hamba itu masuk ke dalam laut tadi, dilihat ketika masuk di situ, ini udah waktunya maghrib, sholat bareng masuk ke dalam laut sampai sholat isya. Ketika sholat isya dilihat, ya ini isya ya. Iya, ini isya. Semua orang lagi rame. Masuk, berdua nih masuk. Setelah masuk di dunia, ditarik, dibawa masuk ke dalam laut tadi. Nah, ketika masuk dalam laut, lihat ya. Banyak lihat. Apa yang kau lihat ini? Ini berlian. Ini apa? Ini emas. Nggak ada artinya di hadapan kita. Sampah buat kita. Aneh. Mulai aneh. Dunia mulai terbalik. Lalu tempat kita dibungkus. Hilang. Kita kecewa, hilang, stres, hilang, bingung. Di sana dibuang-buang. Di laut itu dibuang-buang. Sama hamba Allah yang ada di laut itu dibuang. Emas, perhiasan, berlian dibuang. Nggak ada artinya di sana. Maka ketika masuk di dalam laut, dilihat di situ, mulai jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 tambah rame. Kalau di dunia jam 1 tambah sepi, tambah nggak ada orang. Tapi kalau di laut tambah rame. Ini kok aneh nih, ini malam hari kok tambah rame. Iya, waktunya mereka bersenda gurau dengan Allah. Waktunya mereka berduaan dengan Allah. Waktunya mereka mengadu kepada Allah. Karena setiap malam Allah telah membuka pintunya. Allah telah membuka pintu. Kita punya masalah, kita punya apapun. Malam hari Allah telah menawarkan dirinya. Mana hamba-hambaku? Mana hambaku yang pengen punya hajatnya dikabulkan? Mana hamba-hambaku yang katanya cinta kepadaku? Kenapa engkau tidur? Engkau katanya cinta kepadaku. Engkau sayang kepadaku. Tapi kenapa engkau meninggalkan aku sendirian? Engkau lebih pilih tidurmu daripada berduaan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini sadar betul apa yang telah Allah ucapkan, sehingga setiap malam bertambah malam mereka tambah ramai. Apa sebab? Ingin berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hari itu ditunjukkan sama seperti ketika di dunia. Melihat sekelompok orang lagi menangis. Sekelompok orang lagi menangis. Kenapa? Dia punya anak, nangis dia.
Aneh, ini punya anak kok tambahan harusnya berbahagia seperti kita yang ada di dunia ini. Bertemu lagi dengan sekelompok orang, semuanya pada menangis, memohon kepada Allah. Kenapa? Ada pernikahan. Kita ada pernikahan, pesta, ada makanan. Kalau di laut itu, hamba Allah yang ada di laut, mereka kalau pernikahan mereka menangis. Mereka menangis semuanya. Sampai akhirnya ada keranda, mereka lagi ngusung keranda. Belakangnya seperti orang pakai rebana. Alhamdulillah, tola al-badru alaina. Seperti memuji-muji Rasulullah. Qasidah dengan drum band ya, dengan rebana. Ini ada keranda diiringi dengan drum band, diiringi dengan rebana. Maka saya minta ya, kalau mungkin antum masih panjang umur, kalau saya mati duluan saya pengen seperti itu. Kalau saya mati nanti saya pengen diiringi dengan rebana. Saya pengen mati diiringi dengan rebana, jangan ada yang nangis. Saya kepingin tim hadroh nanti ngiringi jenazah saya dengan rebana. Itu hari pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang benar-benar saya tunggu ketika bertemu dengan zat yang paling saya cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya amanatkan kepada antum yang masih hidup, saya mati duluan. Tolong ketika nanti saya meninggal, iringi dengan rebana, jangan ada yang nangis. Karena itu adalah hari raya buat saya. Kematian adalah hari raya. Pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, bagaimana terbalikkan antara duniamu dengan dunia? Ketahuilah, orang nangis di laut ini punya anak. Kenapa? Karena anak adalah amanat dari Allah. Anak ini akan diuji oleh Allah. Belum tentu nanti dia akan menjadi anak yang berbakti. Belum tentu juga dia menjadi anak yang setia kepada hukum Allah. Kalau anaknya durhaka, kalau anaknya nanti bermaksiat, dia akan ditanya oleh Allah. Anak ini akan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia maksiat, kalau dia berbuat jelek, dia akan ditanya oleh Allah. Orang tuanya sudah meninggal di alam kubur, masih ditanya bagaimana kondisi anaknya yang saat ini berdiri di atas bumi yang masih bernafas. Ditanya oleh Allah. Kalau ada putrinya bermaksiat, dihajar oleh malaikat, diinterogasi oleh malaikat, walaupun bapaknya sudah mati, walaupun ibunya sudah mati, tetap ditanya oleh Allah bagaimana cara mendidik dan menafkainya. Kok bisa punya anak bermaksiat kepada Allah? Kok bisa? Aneh. Orang yang punya anak justru dia bahagia, dia rayakan. Aneh. Harusnya dia menangis karena anak ini adalah amanat dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pernikahan, mereka menangis sudah tepat. Apa sebab? Mata ini amanat, tangan ini amanat, kaki ini adalah amanat. Punya istri amanat dari Allah, nambah amanatnya. Begitu juga kenapa mereka di dunia ada orang yang meninggal kok harus dengan menangis. Beda dengan ada yang di laut, mereka berbahagia. Mereka berbahagia, apa sebab? Yang di laut telah lulus ujian Allah dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Man ahabba liqa Allah, ahabullah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ah. Barang siapa dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dia. Dan barang siapa dia benci bertemu dengan Allah, benci, takut mati, takut diadili. Engkau takut mati, engkau benci mati, Allah pun benci bertemu denganmu. Makanya lapang dada. Ketika ajal menjemput, ini adalah pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari kebahagiaan buatku. Makanya jangan ada di hati kita singgah yang lebih kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kita sayangi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Kita cinta kepada Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan kita. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ah. Kalau kita benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan kita. Dan Allah mempersiapkan kebusukan. Allah mempersiapkan siksa yang pedih. Mulai dari sakaratul mautnya, sampai di alam barzahnya, alam kuburnya, dan sampai di akhirat, selama-lamanya dia sengsara. Ini hakikatul hayah, hakikat kehidupan setelah kita mati nanti. Ketika kita bangkit dari alam kubur, itu adalah hakikat kehidupan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Ketika kita wafat, Allah cinta bertemu dengan kita. Dan kita pun cinta bertemu dengan Allah. Jangan sampai ada hinggap di hati kita takut atas segala sesuatu, atas kematian. Karena kematian adalah hadiah terbesar. Kematian adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang Allah cintai. Sedangkan kepada orang-orang yang Allah murkai, itu adalah azab terbesar ketika dia diakhiri usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup usianya oleh Allah, maka disitulah azab. Karena sudah ditutup pintu pertaubatan, ditutup pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat, mumpung masih kita hidup, bertaubatlah kepada Allah. Umat-umat dahulu nggak seperti kita. Umat Nabi Musa 1 tahun, dilihat 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, dia ada maksiat, dia mati su'ul khotimah. 2 tahun taubatnya, dihitung waktu kematiannya, dia mati usia 52. Umur 50 dia masih maksiat, 52 dia tetap dihukum sebagai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad tidak, walaupun masih kita bernafas, belum sampai ke ghorghorah sampai di ujungnya ini, nyawa masih di ghorghorah sampai di ujung leher gini, itu masih diterima oleh Allah. Kalau sudah naik sedikit dari ghorghorah, ujung leher, pintu taubat ditutup oleh Allah. Sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi. Dia bermaksiat kepada Allah, dia bertaubat diterima. Sudah di ghorghorah, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dengan Allah cinta kepada kita dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma baqi min Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Berikan semangat bagi kami ya Allah di sisa bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, hajat kami banyak, sedangkan kekayaanmu melimpah ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha dermawan ya Allah. Berikan segala sesuatu yang kami inginkan ya Allah. Yang keinginan tersebut membuat kami semua semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kabulkan ya Allah keinginan kami yang membuat kami semakin jauh darimu ya Allah. Ya Allah, apabila ada segala sesuatu yang haram dari harta kami, sucikanlah ya Allah. Dari segala sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, maafkanlah segala sesuatu tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha pemaaf. Di bulan yang mulia ini ya Allah, di detik-detik akhir bulan Ramadan ini ya Allah, muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah suci ketika nanti menjemput Idul Fitri ya Allah, sehingga Engkau benar-benar memasukkan kami di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang yang fitrah, orang yang suci dari segala dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan segala sesuatu yang kami lakukan ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Segala sesuatu ya Allah yang Kau berikan kepada kami ya Allah, Engkau halalkan ya, jangan Kau hisab ya Allah. Apa yang kami punya jangan Kau hisab ya Allah. Masukkan kami ya Allah tuhul jannah bighairi hisab. Masukkan kami dalam surga tanpa Engkau hisab, tanpa Engkau adil ya Allah. Mengingat segala sesuatu yang kami miliki ini ya Allah, tentunya akan kami pertanggungjawabkan ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah segala sesuatu yang paling kami inginkan ya Allah, yaitu pertemuan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangi mata kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap malam kami ya Allah tidak terhalangi ya Allah, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jika kami ya Allah belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia, di dalam mimpi ya Allah, jangan halangi ya Allah ketika sakratul maut kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah, sehingga tidak pedih rasa sakratul maut kami ya Allah, sehingga tidak sulit rasa sakratul maut kami ya Allah, sehingga tidak sakit ya Allah sakratul maut kami ya Allah dengan memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua mata ini ya Allah, meskipun mata kami tidak layak ya Allah untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah, tapi ridho ya Allah kedua mata kami ini ya Allah untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala man wa habibana Umar sallallahu wa ala man wal kutub wal habib Umar sallallahu wa ala habibana Muhammad jamal bin tabana wa ba'd wal hadrat an-nabi sirr al-Fatihah.